Halo adik-adik semuanya. Kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Shalom adik-adik. Wah, Kak Hana senang sekali hari ini boleh bertemu kembali bersama dengan adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau gitu, apakah adik-adik semuanya yang di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap atau belum? Oke, kalau sudah siap, Kak Elhana mau ajak kita semua duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita semua mau memulai ibadah kita dengan berdoa. Mari adik-adik kita semuanya berdoa. Bapa yang ada di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau boleh pimpin kami semua boleh sehat, kami semua boleh kuat, itu semua ya Tuhan karena kebaikan-Mu. Dan di pagi hari ini ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus Engkau pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dari ibadah kami, biarlah Tuhan ibadah ini menjadi kemuliaan untuk nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, yel-yel kita pada pagi hari ini adalah hendaklah kebaikan-Mu dilihat semua orang. Kita ulangi sekali lagi ya. Hendaklah kebaikan-Mu dilihat semua orang. Adik-adik, biar seru, yuk tambahin namanya adik-adik di kalimatnya. Contoh ya, Kak Elhana contohkan. Biarlah kebaikan Lisa dilihat semua orang. Contohnya seperti itu. Yuk kita sama-sama sebutkan yel-yel kita pada pagi hari ini dengan nama kita. Hendaklah kebaikan dilihat semua orang. Adik-adik semuanya, Kak Elhana mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi.
Adik-adik semuanya disilahkan duduk kembali. Adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Kak Elhana ulangi ya, membalas kejahatan dengan kebaikan. Adik-adik semuanya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, he who died, heaven's gates to open wide. He will wash away my sin, let his little child come in. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, he will stay close beside me all the way. Thou hast bled and died for me, I will henceforth live for thee. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Buat kalian semua yang menyaksikan channel Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja, pada pagi hari ini khotbah cerita firman Tuhan akan ditemani oleh Kak Dian. Dan pada pagi hari ini sebelum kita memulai, kita mau berdoa sama-sama. Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Kak Dian dan juga adik-adik semua yang menyaksikan channel ini. Kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberkati telinga, mata, dan hati kami, sehingga kami Tuhan ketika firman dibagikan itu boleh sungguh-sungguh kami mendengarkan dengan baik. Dari awal hingga akhir kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Minggu lalu kita sudah belajar tentang tema kebaikan, menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita, menolong orang tua, menolong saudara, dan juga teman-teman. Minggu ini kita masih belajar tentang tema kebaikan, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi baik atau jadi jahat? Dan ini kodok. Siapa yang lempar ini? Jadi baik atau jadi jahat? Ih, siapa tadi yang lemparin aku sandal ini? Nggak mau tahu. Pokoknya aku mau bales. Hit! Stop! Jangan marah dulu. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Perbuatan itu tidak disukai Tuhan loh. Kamu tahu, pada malam sebelum Yesus disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, Yesus dan beberapa muridnya pergi ke Taman Getsemani. Dan malam itu Yesus ditangkap. Salah satu murid Yesus yang bernama Petrus merasa sangat marah dan mengambil pedang mengenai salah satu telinga prajurit yang hendak menangkap Yesus. Tapi Yesus tidak menyukai apa yang dilakukan Petrus. Ia meminta Petrus menyimpan pedangnya.
Dan Yesus mengambil telinga prajurit yang sudah putus itu agar sehat kembali. Artinya Tuhan Yesus gak mau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Tuhan mau kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi mulai hari ini belajar mengasihi musuhmu seperti Tuhan Yesus juga mengasihi musuhnya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu masih mau membalas kejahatan dengan kejahatan? Atau mau membalas kejahatan dengan kebaikan seperti Tuhan Yesus? Jadi baik atau jadi jahat? Oke Kak Dian, aku akan membalas kejahatan dengan kebaikan sesuai perintah Tuhan. Jadi baik atau jadi jahat? Aku mau belajar lagi Ini jagung, ini ikan, terus sandal lagi. Tapi aku gak mau marah. Aku gak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Aku mau balas kejahatan dengan kebaikan. Sandal ini berarti buat aku, biar orangnya gak usah pakai sandal lagi, gak usah dibalas ya kejahatan. Dah. Jadi baik atau jadi jahat? Kak Dian, kalau ada yang jahat sama aku gimana Kak? Aku boleh marah nggak? Hei, kalian tidak boleh marah, tapi kalian harus membalas dengan kebaikan. Yang pertama, kalian tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan kebaikan sama kita, sehingga kita juga memberikan kebaikan itu kepada banyak orang, kepada orang-orang lain, termasuk kepada musuh kita. Yang kedua, kalian juga harus mendoakan orang tersebut supaya mereka berubah dan bertobat. Ya, kemudian kalau kita sudah memaafkan, kita juga mendoakan, pasti Tuhan Yesus bekerja dan menolong kita supaya kita dikuatkan. Demikian cerita sekolah minggu yang Kak Dian bagikan pada pagi hari ini. Kak Dian berharap kalian semua di rumah dan dimanapun yang mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengerti dan melakukannya. Sebelum kita tutup cerita firman Tuhan ini, kita semua mari berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, atas apa yang Tuhan sudah berikan untuk Kak Dian boleh bagikan kepada adik-adik. Kak Dian berdoa kiranya Tuhan menjamah setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Boleh Tuhan tolong dalam melakukan, mempraktekkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan menjaga dan melindungi mereka kemanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kak Dian berdoa. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik semua, kita bersyukur ya kita boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan satu pujian. Tapi bagaimana ya cara memberikan persembahan? Yuk kita nonton video yang berikut ini. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Cara yang pertama gimana Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya Kak, gampang. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Sepanjang hidupku diberkati, bila
Adik-adik semuanya, ayo duduk yang manis, kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, di hari ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Bapa, Engkau memberkati persembahan ini dan mau memakai ya Tuhan untuk pekerjaan tangan-Mu di mana saja ya Tuhan Engkau berkenan. Kami juga ya Bapa mau berdoa untuk Papa dan Mama dalam pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan Engkau berkati mereka semua. Biarlah Tuhan mereka dapat bekerja dengan sepenuh hati dan dapat mengerjakan setiap tanggung jawab dengan penuh sukacita ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, mari kita lihat video penayangan ayat hafalan dari teman-teman kita. Hai, ayat hafalan minggu ini adalah Amsal pasal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Yang teman-teman, namaku Salomo. Ayat hafalan kita di Amsal pasal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Selamat hari Minggu. Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo kakak sekolah Minggu, Uriel mau ayat hafalan Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dadah, selamat hari Minggu. Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Shalom. Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Wah, hebat-hebat ya teman-teman yang sudah memberikan ayat hafalannya. Yuk kita berikan mereka tepuk tangan. Oke adik-adik, untuk minggu depan ayat hafalannya akan ditiadakan ya, karena minggu depan kita akan ibadah sekolah minggu gabungan. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita menutup ibadah kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Engkau boleh berkati kami ya Tuhan. Engkau boleh mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing ya Bapa untuk dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga kami ya Tuhan. Dan pada hari ini ya Bapa, kami akan menutup ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman dan juga sudah memberi persembahan. Dan kiranya Tuhan Engkau berkati kami agar di minggu depan ya Bapa, di minggu berikutnya kami dapat berkumpul kembali dengan sehat, dengan kuat, dan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan menaikkan setiap syukur kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Sampai jumpa ya di minggu depan. Dadah.